Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4 SDN 2 Karangboyo yang saya cintai dan saya banggakan. Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu semangat ya. Anak-anakku, sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Nah, anak-anakku, hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Pembelajaran 4. Sebelumnya kita sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia, bagaimana cara menjalin kebersamaan dalam keberagaman tersebut. Mari kita gali lebih jauh ya. Nah, di sini Pak Edi punya sebuah bacaan yang berjudul Perbedaan Bukanlah Penghalang. Ya. Tidak seperti biasa, hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Hari itu semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas masing-masing. Hari Senin akan diadakan lomba menyambut hari kemerdekaan. Bapak Kepala Sekolah berpesan, tiap kelas harus terlihat unik dengan kreasi anak-anak. Udin dan teman-teman sekelasnya juga datang ke sekolah. Pembagian tugas membuat hiasan telah dilakukan Udin dan teman-teman di hari Jumat yang lalu. Menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Pagi-pagi hampir semua siswa di kelas Udin sudah hadir. Hanya Edo dan Marta yang belum terlihat. Edo dan Marta sudah meminta izin pada teman-temannya untuk hadir terlambat. Mereka harus pergi ke sekolah minggu di gereja untuk melakukan ibadah pagi. Udin dan teman-teman lainnya tidak keberatan. Sebelum ke sekolah, Udin dan Siti mampir ke rumah Edo, lalu ke rumah Marta untuk mengambil bahan dan hiasan kelas yang telah disiapkan. Udin dan teman-teman memahami bahwa hari Minggu pagi merupakan waktu ibadah bagi Edo dan Marta yang beragama Katolik. Perbedaan waktu dan cara beribadah tidak menghalangi niat kerjasama mereka. Siang hari sekolah semakin ramai. Kelas-kelas sudah terlihat indah dan semarak dengan hiasan merah putih buatan siswa sekelas. Begitu pun kelas Udin. Edo dan Marta juga sudah terlihat di antara mereka. Selesai ibadah pagi di gereja, Edo dan Marta menyusul datang ke sekolah. Senang sekali Udin dan teman-teman berbagi tugas. Ada yang menggunting kertas, ada yang naik ke atas meja untuk menggantung lampion kertas, ada juga yang menghias pintu dengan pita kertas merah putih. Lelah tidak terasa. Ketika tiba waktu sholat zuhur, Udin, Siti, serta teman-teman lain yang beragama Islam menjalankan ibadahnya. Edo, Marta, Dayu, serta beberapa teman lain yang tidak menjalankan ibadah sholat melanjutkan pekerjaan menghias kelas. Menjelang sore, pekerjaan sudah selesai. Kelas Udin sudah terlihat semarak. Walaupun berbeda-beda, bekerja sama selalu menyenangkan. Perbedaan tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama. Anak-anakku, ini adalah sebuah paragraf tentang kerjasama. Ya. Ada yang tahu kerjasama itu apa? Nanti kita bahas ya. Tapi sebelum kita membahas kerjasama, coba kita cek dulu paragraf ini. Kita cek dulu bacaan ini ya.
Di sini ada berapa paragraf anak-anakku? Ada 1, ada 2, ada 3 paragraf, ya. Ada 3 paragraf. Dan perlu kalian ingat kemarin bahwa setiap paragraf itu ada yang namanya gagasan pokok dan gagasan pendukung. Dari teks di atas, carilah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Tulislah pada tabel berikut. Nah, ini nanti tugas kalian ya. Mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf ini. Ada berapa anak-anak? Ada 3 paragraf ya. Dan setiap paragraf terdiri dari gagasan pokok serta gagasan pendukung. Nanti kalian cari gagasan pokoknya apa, kalian tulis, dan gagasan pendukungnya. Nah, kembali ke tentang paragraf ya kan. Ini paragraf ini menunjukkan tentang kerjasama Udin dan teman-temannya ketika menghias kelas untuk menyambut 17 Agustus ya kan. Untuk menyambut 17 Agustus, meskipun mereka agamanya berbeda ya kan. Ada yang Edo dan siapa tadi? Marta. Edo dan Marta yang beragama Katolik, serta Udin dan Siti yang beragama Islam. Meskipun mereka berbeda agama, tetapi tetap bisa bekerja sama ya. Nah, anak-anakku, masyarakat Indonesia sangat terkenal dengan kebiasaannya bekerja sama. Berikut adalah contoh-contoh kerjasama yang biasa dilakukan dalam masyarakat. Apa saja ya kira-kira contohnya? Di sini Pak Edi punya gambarnya. Nah, coba dilihat. Nah, di sini ada yang tahu ini gambar apa? Di situ ada Pak Hansip sama warga bawa kentongan. Ada bulan, gambar bulan, ada gambar bintang, ada tahu ini apa? Ya betul, ini adalah ronda malam ya. Terus yang kedua, contoh yang kedua adalah ini. Di situ ada warga yang sedang membersihkan lingkungan. Ini namanya apa biasanya? Biasanya dilakukan ketika hari Minggu di lingkungan kita ya. Namanya apa? Kerja bakti. Terus Pak Edi juga punya gambar lagi. Di situ ada bapak-bapak yang sedang memperbaiki pos kamling dan ada ibu-ibu yang sedang membawakan minuman. Nah, ini namanya apa, anak-anak? Betul sekali, ini namanya gotong royong. Dari gambar ini kalian dapat menyimpulkan ya kan, apa itu kerjasama? Apa anak-anakku, kerjasama itu apa? Nah, kerjasama adalah suatu pekerjaan yang dikerjakan atau dilakukan oleh sekelompok individu yang melibatkan interaksi dan saling bekerja sama hingga tujuannya tercapai. Jadi kerjasama itu adalah pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama. Jadi tidak individu, tidak dilakukan sendiri-sendiri, tapi dilakukan oleh lebih dari 1 orang. Bisa 2 orang, 3 orang, atau banyak orang ya. Manfaat kerjasama itu apa, Pak? Nah, manfaat kerjasama itu yang pertama adalah kerjasama dapat membuat pekerjaan yang berat menjadi lebih ringan dan cepat. Yang kedua, kerjasama dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dan mempererat tali persaudaraan. Yang ketiga, kerjasama dapat memupuk rasa sosial dan menciptakan kepedulian terhadap sesama. Ya, hari ini kita sudah belajar tentang kerjasama, contoh-contoh kerjasama, belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, ya kan? Tadi contoh kerjasama apa saja? Ada yang ronda malam, kerja bakti, gotong royong, dan masih banyak lagi di lingkungan kita ya. Contoh-contoh kerjasama nanti kalian bisa cari.
contoh-contoh kerjasama yang ada di lingkunganmu ya. Nah, dari Pak Edi cukup sekian. Terima kasih sudah melihat video, karena kondisi hanya seperti ini, jadi kita belajarnya masih daring ya anak-anak. Meskipun kondisinya masih seperti ini, masih dalam masa pandemi, Pak Edi harap kalian selalu mematuhi aturan pemerintah, jaga protokol kesehatan, dan patuhi 5M ya. Dari Pak Edi akhiri, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.